Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi C. Teladan Nabi Hud alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui keteladanan Nabi Hud alaihi salam. C. Teladan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada kaum Aden, yakni keturunan salah satu dari Nabi Nuh alaihi salam yang menyebar dan bermukim di daerah pegunungan yang bernama Al-Ahqaf yang terletak antara Yordania dan Yaman. Kaum Aden bertubuh tinggi, besar, kuat, dan cerdas. Kaum Aden dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanah yang subur, sungai yang mengalir, perkebunan yang luas sehingga menghasilkan pertanian yang melimpah, serta mempunyai binatang ternak yang berkembang biak dengan baik. Tentunya semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras mereka. Kaum Aden juga pandai dalam menata kota dan pemerintahan. Mereka sangat mahir membuat bangunan tinggi, megah, dan indah di atas pegunungan pasir dan bukit-bukit yang tinggi. Kaum Aden menjadi lebih makmur dan maju daripada kaum lainnya, serta mereka lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan dengan kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaannya. Pada awalnya, kaum Aden merupakan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka membuat patung-patung dari tokoh-tokoh yang mereka hormati. Lama-kelamaan, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah kepada berhala-berhala dan patung-patung. Berhala yang mereka agungkan bernama Samud dan Al-Ahtar. Kaum Aden menyerang kaum-kaum yang lainnya yang berada di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan dan bersikap kejam terhadap para tawanan. Di kehidupan sehari-hari, mereka selalu berbuat maksiat dan menindas kepada kaum yang lemah serta durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Nabi Hud alaihissalam berasal dari keluarga yang soleh, kaya, dan terpandang di kalangan
kaum Aden. Beliau juga memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan tidak mudah terhasut oleh bujukan kaum Aden. Beliau mengajak kaumnya untuk berhenti dari berbuat maksiat, penindasan, dan kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka terhindar daripada azab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengalami seperti halnya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada umatnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah Nabi Hud alaihissalam berkata seperti itu, kemudian kaum Aden mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila. "Dengarkanlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila dan ucapan-ucapanmu ngelantur. Semua itu karena engkau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak akan percaya dengan ucapan-ucapanmu, wahai Hud. Datangkanlah azab yang engkau ucapkan. Kami tidak akan takut terhadap itu." Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah kepada kaum Aden, tetapi kaum Aden tetap menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam mengadukan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlakuan umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musim kemarau yang berkepanjangan selama bertahun-tahun sehingga membuat sungai-sungai menjadi kering, tanaman-tanaman dan binatang ternak banyak yang mati karena kehausan. Nabi Hud alaihi salam berdakwah dan menyatakan kepada kaum Aden bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Kaum Aden menjadi bosan dengan dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Mereka semakin berani dan menantang kepada Nabi Hud agar menurunkan azab yang pernah disampaikan saat berdakwah. Nabi Hud alaihissalam tidak berhenti-hentinya berdakwah, mengajak kepada kaum Aden untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam berkata, "Hai kaumku, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan. Akan tetapi kebanyakan dari kaum Aden tersebut tetap kepada penyesatannya. Mereka tetap menyembah berhala-berhala itu dan memohon kepada berhala itu agar menurunkan hujan dan memberhentikan kemarau yang panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya untuk meninggalkan daerah Al-Ahqaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya kepada kaum Aden. Nabi Hud alaihissalam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncullah awan hitam yang pekat di langit, gumpalan awan yang sangat tebal dan luas. Melihat hal tersebut, kaum Aden sangat bergembira karena mereka mengira akan terjadi hujan. Namun hujan tak kunjung datang. Akan tetapi terdengar suara gemuruh yang sangat menakutkan, angin kencang yang dingin. Orang yang semula gembira menyambut hujan menjadi panik dan berlarian dan berhamburan mencari tempat perlindungan.
Angin kencang tersebut berlangsung selama 7 malam 8 hari dan merobohkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung, rumah-rumah, patung-patung berhala, semuanya rusak terjerang angin, dan mayat-mayat kaum Aden bergelimpangan di mana-mana, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 7, yang artinya Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Aden pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Nabi Hud alaihissalam beserta para pengikutnya yang taat, yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Kemudian mereka hijrah ke Hadramaut. Di sana mereka hidup tenang dan damai sampai meninggal dunia. Berdasarkan kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam, keteladanan yang dapat kita ambil adalah: 1. Janganlah bersikap sombong. Kekayaan dan kemampuan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sombong, karena murka Allah akan datang kepada orang-orang yang sombong. Yang kedua, senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang kasar terhadap kita. 3. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nyata. Semua janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan akan menjadi nyata, baik itu kenikmatan ataupun azab. Sikapku, aku dapat meneladani sikap keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.